接下来最后一场比试，第一位选手柳晴。柳晴对萧炎。Halo lur, piye kabare? Apik to? Balik meneh ning channel serupa. Wis rasa kesuwen ayo ning alur ceritane kowe. Tabrakan antara ledakan oktan dan cakar pemisah peti mati besar. Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak Dauki yang mengerikan dari kejatuhan ditembakkan di semua tempat. Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara terdistorsi. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak, yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan menakutkan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang merebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh, menyaksikan penguasa yang semakin berat. Ketika itu, hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa yang berat itu mendarat dengan kuat, tetapi ia melirik melewati lengan Liu Qing dengan sempit saat jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Begitu serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung, itu segera menampar ke sisi kiri depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menampar dengan sangat akurat pada tubuh penguasa. Begitu penguasa berat itu jatuh, segera kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penggaris berat itu sampai terbang satu kaki jauhnya, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiaoyan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiaoyan juga tertunda untuk sekejap mata. Liu Qing benar-benar memanfaatkan kesempatan jeda saat ini yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung, menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya bergetar dan cakarnya yang tajam membawa angin dingin saat menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak di samping dengan cara seperti cahaya. Dauki yang kuat dengan cepat mengaglomerasi tujuannya. Saat dia mengepalkan 5 jarinya, dia segera dilempar keluar dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang dengan eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras. Saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul, kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat langkah kakinya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan garis retakan. Setiap kali salah satu kakinya mendarat, ini berlanjut selama beberapa langkah. Sebelum dengusan terendam lembut terdengar dari tenggorokan Xiaoyan, kaki kanannya langsung menghentak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiaoyan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang baru saja mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya dalam benturan. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam pada Liu Qing, tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Di dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia bertarung dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman bertarung yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin sangat meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun Xiaoyan tahu taktik bertarung setiap apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang.
begitu pula lawannya. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiaoyan habis. Namun, dia di sisi lain harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiaoyan tidak diragukan lagi jatuh ke dalam kerugian di bawah perbandingan mentalitas ini. Xiaoyan tertawa pahit di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkram gagang penguasa saat tatapannya mencibit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya kepadanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bersandar sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin yang sangat tajam. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menebas dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa tiba-tiba Xiaoyan melemparkan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar, dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar terbungkus oleh dauki berwarna keemasan pucat. Dia menjulur sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh dauki emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kuat bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya meraih penggaris yang berat, tubuh Liu Qing terguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru kemudian dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa yang berat. Namun, dengan hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiaoyan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan yang aneh, dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penggaris yang berat. Beberapa poin estafet dan dauki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pemisah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja muncul di hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa dauki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lambat setelah meraih penguasa yang berat itu. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai. Pada saat yang sama, penguasa berat tanpa daya jatuh setelah terhenti dijepit. Suara guntur mengelilingi sedikit rendah tiba-tiba terdengar begitu penggaris berat itu berguling. Liu Qing sedikit mengeringit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul dalam jarak dekat dengan cara seperti hantu yang aneh. Bayangan hitam samar meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa kuat berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat dauki di tubuhnya beredar liar saat ini. Ledakan oktan, tangisan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiaoyan menghantam keras langsung ke Liu Qing. Sepanjang jalan, angin di tinjunya membumbung beberapa kali saat suara ledakan rendah dan dalam yang tak terhenti-hentinya. Seperti suara petasan, bergema di telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain, menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan tak tertandingi dari Xiaoyan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat melawan kelau pemisah peti mati besar saya. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Dauki pucat emas berlama-lama di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Cakar pemecah peti mati besar.
Cakar menghadapi serangan dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya meleset dengan eksplosif. Angin tak terbentuk membentuk busur bercahaya sebagian terlihat di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari Octane Blaze milik Xiaoyan. Gelombang seru terdengar dari galeri. Tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya memiliki pertarungan fisik paling langsung. Semua orang dapat mengatakan bahwa kedua orang itu cukup mahir dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mereka sama-sama menyadari dengan jelas bahwa pertarungan fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, pria tidak memiliki sedikitpun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertarungan fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan cedera serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertarungan jarak dekat, Xiaoyan bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat Xiaoyan ini kemungkinan dari kelas yang tidak lebih rendah dari Claw pemisah peti mati besar. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam bentrokan langsung. Yao Hao menatap angin yang dibawa Xiaoyan dengan agak serius saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tatapan Lin Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiaoyan menampilkan teknik Dao semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan susulan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan cakar pemisah peti mati besar. Bagaimanapun, Liu Qing telah berlatih ini sampai dia benar-benar mencapai tingkat puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan seorang Xiaoyan, pembalasan yang mengikuti mungkin mengakibatkan Xiaoyan dalam bahaya kalah. Wu Hao dan Han Yu dan beberapa orang di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meletus di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bom! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retak yang luar biasa dimanapun ia lewat. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang kuat menyebabkan suara air liur yang ditelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah disatukan di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat keras dengan cepat retak berubah menjadi pecahan yang sangat kecil. Sebelum pecahan itu akhirnya terguncang menjadi bubuk pada akhirnya, mata Xiaoyan menatap tegas pada Liu Qing tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Gaya yang dihasilkan dari kepala pada tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, ledakan Octane yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak menghasilkan banyak dampak. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari ledakan Octane memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang bahkan lebih ganas. Kekuatan yang tercipta dari Octane Blaze sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam tangannya dengan erat itu menunjukkan sedikit pun rasa rileks. Kekuatan letusannya adil tetapi tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan lembut. Saya khawatir ini sudah berakhir. Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba menekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiaoyan dan menembak ke arah dada Xiaoyan.
Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiaoyan pada dasarnya pasti dia akan terkena. Namun, tangan kiri Xiaoyan yang dibiarkan menjuntai sudah siap karena dengan cepat membentuk beberapa segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau panas keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, pelindung api yang kuat yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menutupi tubuh Xiaoyan. Itu mungkin terjadi